Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen terkejut, bagaimana ini bisa terjadi. Meskipun Sangguan Sier kuat, tetapi dia juga kaisar bela diri puncak, namun dia tidak bisa menembus pertahanan Sangguan Sier sama sekali. Dalam ketakutan, dia buru-buru ingin mundur, dan tanda hitam muncul di tubuhnya. Rune ini melonjak, berubah menjadi penghalang, dan berhenti di depannya lagi. Tapi itu tidak berguna. Kemudian telapak tangan Sangguan Sier terus bergerak maju, kemudian baju besi hitam dari Master Sekte tertinggi ditangkap dan meledak. Darah mengalir deras, tangan kanan Sangguan Sier menusuk tubuh Master Sekte tertinggi, dan langsung mencubit jantungnya. Master Sekte tertinggi berteriak ngeri, darah menyembur liar, dan menatap Sangguan Sier dengan ketakutan. Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen telah mati. Di sekeliling, ada keheningan yang amat suram. Kaki semua orang gemetar. Mereka ingin lari, tetapi mereka merasa kaki mereka seperti dipenuhi timah, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Master Sekte Tianmen Dongfang buru-buru melarikan diri dengan panik. Kemana harus pergi? Semua orang di Sekte Tianmen hari ini akan mati. Sangguan Sier meraihnya dengan telapak tangan, dan kekosongan itu langsung dipenjara. Dongfang hanya merasa bahwa kekosongan di sekitarnya tampaknya disegel oleh es, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Biarkan aku pergi, masalah murid istana berkabutmu tidak ada hubungannya dengan kami. Teriak Dongfang dengan ngeri. Sangguan Sier tidak ingin mendengarkan apapun sekarang, kemarahannya memenuhi pikirannya, dia mengulurkan tangan kanannya dan mencubit leher Dongfang. Kesenjangan kekuatan ini terlalu besar, seperti langit dan bumi. Sangguan Sier membuangnya dan melemparkan tubuh Dongfang ke samping. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Tianmen di bawah semuanya ketakutan, dan bahkan para tetua Wu di jangka menengah menggigil. Seperti burung puyuh, mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Sangguan Sier tanpa ampun dan meledakkan pukulan, dan beberapa tetua tingkat atas diledakkan segera. Hanya dalam seperempat jam, puluhan ribu murid seluruh Sekte Tianmen telah jatuh, tidak ada yang tersisa, darah mengalir ke sungai, dan mayat menumpuk seperti gunung. Sekte Tianmen telah hancur. Sangguan Sier melihat ke bawah dengan dingin, tapi dia masih belum puas. Dia berdiri dengan bangga di langit di atas Sekte Tianmen, mengumpulkan kekuatan mengerikan di tangannya, dan kemudian menabrak gerbang gunung Sekte Tianmen di bawah. Ada ledakan besar di gerbang Tianmen. Puncak gunung meledak, dan bangunan pecah dan hancur. Dalam sekejap, abunya menghilang. Kemudian, ledakan tak terbatas bergema, dan pegunungan ini tenggelam. Asap dan debu menghilang, Sekte Tianmen yang asli benar-benar telah lenyap. Sangguan Sier merasakan sakit di hatinya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dia langsung mengeluarkan sepotong pil untuk menyembuhkan Murong Bingyun. Seiring waktu berlalu, luka Murong Bingyun sembuh dengan cepat. Kemudian, wajah Sangguan Sier menunjukkan kegembiraan. Karena Murong Bingyun terluka terlalu parah sebelumnya, dan dia terlalu cemas, jadi dia tidak bisa melihat situasi spesifik Murong Bingyun untuk sementara waktu. Tapi sekarang dia bisa melihat bahwa yin primordial di tubuh Murong Bingyun belum hilang. Dengan kata lain, Murong Bingyun tidak kehilangan nyawanya. Ini membuat hati suram Sangguan Sier menghilang. Bingyun, apa yang terjadi sebelumnya? Sangguan Sier berkata dengan dingin, dengan ekspresi muram, untuk mengetahui apa yang terjadi. Murong Bingyun bahkan mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi padanya, tidak berani menyembunyikannya sama sekali. Jadi, setelah kamu dibawa keluar dari Taman Obat Suci, kamu muncul di Sekte Tianmen. Sangguan Sier mengerutkan kening, yang membuatnya sedikit curiga, karena dia merasa semuanya sangat aneh. Kemudian Sangguan Gufeng terkejut, tiba-tiba, matanya berkedip, dan dia bergegas ke reruntuhan, mengangkat tangannya,
dan tiba-tiba, sebuah pecahan cincin penyimpanan yang rusak diambil ke tangannya. Tuan istana, ini adalah cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh bawahan. Sangguan Gufeng berkata dengan marah, jika itu tidak dibuat oleh Sekte Tianmen, mengapa cincin penyimpanan bawahan muncul di sini? Apa kamu yakin? Tanya Sangguan Sier mengerutkan kening. Sangguan Gufeng tampak sedikit jelek dan dengan marah berkata, ya, bawahan ini sangat yakin. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Feng Xiaoyu untuk memulai perang antara Kekaisaran Suanyuan dengan Istana Berkabut? Saat ini, di atas langit yang luas, sesosok dengan cepat lewat. Itu adalah Qin Chen yang telah pergi dari Kekaisaran Suanyuan. Untuk membangkitkan kebencian antara Kekaisaran Suanyuan dan Istana Berkabut, Qin Chen tidak segera kembali setelah meninggalkan Sekte Tianmen, tetapi dengan sengaja menyebarkan desas-desus tentang dua kekuatan utama di dekat Kekaisaran Suanyuan. Dia melakukan ini untuk benar-benar menghilangkan kesempatan untuk pembicaraan damai antara Istana Berkabut dan Kekaisaran Suanyuan. Sebelum Sangguan Sier dan Feng Xiaoyu memiliki waktu untuk melakukan pembicaraan damai, dia menyebarkan kebencian di antara kedua kekuatan tersebut. Tampaknya langkahnya saat ini dianggap sukses. Ini juga membuat Qin Chen menghela nafas lega. 10 hari kemudian, Qin Chen akhirnya bergegas kembali ke rumah keluarga Ji. Melihat Qin Chen kembali, para tetua agung, Ji Dewei, Ji Hongchen, dan Ji Daoyuan tiba-tiba berjalan keluar dengan penuh semangat. Apakah kamu baik-baik saja? Mereka semua memandang Qin Chen dengan gugup. Bagaimana keadaan kalian? Setelah Qin Chen duduk, dia langsung bertanya. Kamu dapat yakin, Sao Chen, keluarga Ji kita masih aman, tetapi ada pesan dari Istana Penegakan Hukum yang meminta keluarga Ji dan keluargamu untuk bersatu untuk mencegah Kekaisaran Suanyuan terus menyerang keluargamu. Bawahan tidak tahu bagaimana mengambil sikap. Ucap Ji Dewei tersenyum pahit. Qin Chen tertawa dan berkata, tentu saja Anda harus berpartisipasi dalam tindakan seperti itu. Ingat, tindakan masa depan keluarga Ji Anda harus didasarkan pada temperamen keluarga Ji. Yang paling penting kalian lakukan sekarang adalah jangan pernah menimbulkan kecurigaan. Adapun hal-hal lain, Anda dapat membuat keputusan sendiri. Terima kasih Chen Sao. Ji Dewei dan yang lainnya langsung tergerak. Mereka tidak menyangka bahwa perhatian utama Qin Chen bukanlah kepentingan dia sendiri, tetapi keselamatan mereka. Chen kecil, bagaimana kabar Ruyu? Ji Hongchen berjalan pada saat ini dan bertanya dengan gugup, dengan nada kegembiraan yang samar-samar. Dengan lambaian tangannya, Ji Ruyu, Yu Qiansu, dan Fu Qiankun tiba-tiba muncul di aula. Ji Dewei dan yang lainnya, semua memandang Qin Chen dengan rasa tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Qin Chen benar-benar telah berhasil. Chen kecil, siapa ini? Melihat Qin Chen tidak berbicara untuk waktu yang lama, mata Ji Dewei dan yang lainnya tertuju pada Fu Qiankun. Pada saat ini, Fu Qiankun, meskipun jubahnya masih compang-compang, auranya telah pulih banyak dalam setengah bulan terakhir. Apakah kamu dari keluarga Ji? Ucap Fu Qiankun, meskipun mata Fu Qiankun telah dicongkel, tetapi persepsi itu masih ada. Dia secara alami dapat membedakan aura Ji Dewei dan yang lainnya. Mengapa, setelah keluar dari Istana Berkabut, datang ke rumah Ji lagi? Kalian telah menjadi anjing dari Misty Palace, kata Fu Qiankun dengan jijik. Chen kecil, siapa orang ini? Wajah Ji Dewei tertekan. Dia hanya bertanya, kenapa malah dimarahi? Meskipun keluarga Ji telah melakukan beberapa hal yang salah di masa lalu, mereka saat ini tidak terlalu buruk. Kalian semua pasti mengenal orang ini, bahkan jika kalian tidak tahu, kalian pasti pernah mendengarnya. Ucap Qin Chen melirik Fu Qiankun dan berkata dengan senyum. Ji Dewei melirik Fu Qiankun. Apakah orang ini sangat terkenal? Terlebih lagi, Sao Chen berkata bahwa setiap orang pasti pernah mendengarnya. Ini bukan orang biasa. Chen kecil, siapa dia? Semua orang tidak bisa menahannya. Qin Chen berkata sambil tersenyum,
dia adalah Presiden Tanah Suci Darah, Fu Qiankun. Semua orang terkejut, dan menatap Fu Qiankun dengan takjub. Bahkan jika Fu Qiankun telah menghilang di daratan selama ratusan tahun, era ketika Fu Qiankun berada di puncak Tanah Suci Garis Darah, itu setara dengan istana berkabut saat ini. Mengapa Presiden Fu ada di sini? Bukankah dia telah menghilang secara misterius saat itu? Tanya Ji Dewei dan yang lainnya. Bukan apa-apa, jangan khawatir tentang dia. Omong-omong, apakah kalian punya kabar dari Mokara dan Yongye? Bagaimana dengan Paviliun Pil dan Wan Baolou? Qin Chen bertanya. Inilah yang paling dia khawatirkan. Chen kecil, senior Yongye telah tiba di Tanah 100 Dinasti, dan telah mendapatkan kepercayaan dari pemilik Raja Obat dari Tanah 100 Dinasti, dan mereka diam-diam merelokasi personel Paviliun Chendi di negeri 100 Dinasti. Ji Dewei berkata dengan hormat. Itu bagus. Jawab Qin Chen sangat senang. Adapun Paviliun Pil dan Menara Wanbao, beberapa teman Anda dijebak oleh orang lain, tetapi mereka semua baik-baik saja sekarang. Mendengar ini, Qin Chen menghela nafas lega lagi. Ayo pergi ke tanah leluhur dulu. Ucap Qin Chen berkata kepada Ji Dewei. Apa yang akan kamu lakukan pada tanah leluhur? Ucap semua orang menoleh dengan ragu. Qin Chen melirik Fu Qiankun di aula, dan berkata tanpa daya, apalagi yang bisa saya lakukan, kecuali untuk menyembuhkan dia. Meskipun Fu Qiankun belum bisa mempercayainya, Qin Chen tidak bisa mengabaikan Fu Qiankun. Tidak lama kemudian, Qin Chen dan rombongannya datang ke tanah leluhur. Fu Qiankun merasakan sekelilingnya dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tanah leluhur keluarga Ji ini, dan dia secara alami terkejut. Qin Chen meletakkan tangan kanannya di kepala Fu Qiankun, dan kekuatan tak terlihat segera memenuhi tubuh Fu Qiankun. Qin Chen merasakannya dengan hati-hati. Hari ini adalah pertama kalinya dia merasakan tubuh Fu Qiankun dengan baik. Dengan persepsi ini, matanya tiba-tiba memadat. Jiwa rusak, darah hancur, dan dantian juga rusak. Qin Chen menghirup udara, dan cedera Fu Qiankun terlalu serius. Qin Chen menatap Fu Qiankun dalam-dalam. Tidak heran dia tidak percaya pada dirinya. Setelah penyelidikan, Qin Chen langsung menyingkirkan kekuatan jiwanya. Ini menyebabkan Fu Qiankun sedikit terkejut. Pihak lain sebenarnya hanya memeriksa lukanya sendiri, bukan untuk merebut tubuhnya. Fu Qiankun, bagaimana lukamu bisa begitu serius? Tanya Qin Chen melihat Fu Qiankun. Haha, kamu tidak bisa menyembuhkannya sekarang. Orang tua ini tahu bahwa Anda telah berpura-pura berperilaku baik. Jawab Fu Qiankun. Siapa bilang aku tidak bisa menyembuhkannya? Ucap Qin Chen dan berkata kepada Ji Dewei di samping, Penatua, saya ingin tahu apakah keluarga Ji Anda memiliki tungku alkimia terbaik. Biarkan saya menggunakannya. Ji Dewei buru-buru mengambil tungku pil di tangannya, tetapi dia bingung, mungkinkah Chen Shao masih seorang alkemis terkenal? Dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Bahkan Fu Qiankun terkejut. Hehe, masih berpura-pura, itu terlalu berlebihan. Fu Qiankun mencibir lagi. Tuan Muda Chen telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkan Anda. Apakah Anda tidak memiliki kata-kata yang bagus? Teriak Yu Qiansu tidak tahan lagi pada Fu Qiankun. Qiansu, jangan pedulikan dia. Ucap Qin Chen tersenyum pada Yu Qiansu. Dia tahu mengapa Fu Qiankun mengatakan itu. Tidak peduli berapa banyak yang dia katakan padanya sekarang, dia akan berpikir bahwa dia sedang berakting. Hanya tindakan praktis yang dapat menghilangkan keraguannya. Dengan kekuatan mentalku saat ini, yang setara dengan mendiang Kaisar Wu, memperbaiki pil semacam itu seharusnya tidak menjadi masalah. Ucap Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Beberapa saat kemudian, pil terbang naga sejati. Banyak orang berseru, ini adalah obat mujarab tingkat atas dari tingkat ke-9. Sebanyak 10 obat mujarab tingkat 9 muncul di depan semua orang. Secara alami, Qin Chen tidak tahu pikiran Fu Qiankun. Fu Qiankun bergumam, sejauh ini,
Sangat sedikit alkemis yang menguasai teknik ini di seluruh benua. Terakhir kali Fu Qiankun melihat teknik ini, oleh Kaisar Po Chen Wu Huang. 300 tahun lebih telah berlalu, lelaki tua ini benar-benar melihat teknik alkimia kuno yang legendaris ini sekali lagi. Emosi Fu Qiankun bergejolak di dalam hatinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.